Salam sepak bola. Ya, untuk episode mulai dari video ini ya, channel ini kita udah mulai ngebentuk tim dan udah ada fungsinya masing-masing. Nanti ada bagian editor, ada bagian ya termasuk nanti sebagai host juga ada, lalu nanti ada sebagai narasumber, dan dari gue juga nanti ada juga dari sebagai narasumber segala macam. Dan ya mungkin untuk video ini mungkin nggak akan langsung tayang ya, mungkin akan besok, tunggu dari tim produksinya dulu nanti yang akan coba untuk mengedit segala macam lah istilahnya. Nah, di video ini kita akan bahas tentang match yang baru berlangsung dari kemarin sore hingga pagi dini hari tadi. Ada cukup banyak match yang menyita perhatian. Yang pertama kita bahas dari Chelsea yang ditahan imbang oleh Burnley 1-1. Di match ini terutama dari si Tuchel kembali memainkan formasi 3-4-3, yaitu ada Barkley, Odoi dengan Havertz sebagai false nine. Ditambah dua metronom ada Kante, Jorginho, Chilwell, Reece James. Dan ya di pertandingan ini sebetulnya Chelsea ini cukup banyak dapat space, cuman ya masalahnya tim-tim kayak Burnley ini kan bermain rapat, bertahan, bukan menjaga area, tapi lebih ibarat lu menumpuk di satu pertahanan, lini pertahanannya sendiri, sehingga para pemain Chelsea ini kesulitan. Dan ini kelihatan banget pemain kayak Barkley, kayak Odoi nggak bisa berbuat banyak, dan ujung-ujungnya crossing yang gampang banget dipatahin. Dan bener-bener untuk Chelsea ini kehilangan dari juru gedor, terutama ketika ada Lukaku ini cukup berefek juga karena nggak ada yang bisa narik perhatian lawan. Dan ditambah kalau misalkan ada Lukaku sebagai penarik perhatian lawan, di situ biasanya Havertz masuk, cuman di sini Havertz bertugas sebagai ujung tombak, dua sayapnya nggak main, terutama dari Barkley yang mainnya hancur banget. Odoi nggak kelihatan juga, sehingga Tuchel ini kalau gue bilang pergantian pemain di menit ke-73 ini udah terlambat. Karena apa? Lu baru unggul 1-0 dan lu kebobolan di menit terakhir. Dan ya kalau gue bilang ini mutlak salah pelatih, karena sistem pergantian pemain pun terlalu lama untuk Tuchel melakukan pergantian pemain. Oke, lalu kita ke match selanjutnya. Ada yang cukup menarik lagi, ada Barcelona yang ditahan imbang 3-3 oleh Celta Vigo. Dan Barca sebetulnya di match ini sempat unggul dulu ya, 3 gol lewat Ansu Fati, Sergi Busquets, dan Depay. Nah, cuman masalahnya Barca di musim ini adalah mereka sama sekali nggak punya leader, terutama di lapangan. Ketika mereka merasa sudah unggul 3-0 di babak pertama, di babak kedua mereka lengah. Gampang banget kejebolan, terutama di sektor bek kanan yang dikawal oleh Mingueza ini sering banget kecolongan oleh para pemain Celta Vigo, terutama Nolito dan Diego Aspas. Jadi untuk Barca kembali permasalahannya mereka nggak punya bek kanan yang kuat dalam bertahan, kuat juga dalam menyerang. Ini sama sekali nggak dimiliki oleh Barca. Nah, selain itu juga untuk dari cara penyerangan, Barca pun sebetulnya di babak pertama mereka control the game, bermain apik, cukup bagus, segala macam, mereka bermain dinamis. Cuman karena begitu banyak pemain muda yang mendiami Barca di musim ini, mereka ini gampang banget lengah dan gampang juga merasa puas dulu lah di lapangan. Jadi ketika mereka memasuki babak kedua, mereka sudah terlalu jumawa, sudah terlalu percaya diri unggul 3-0, sehingga mereka asik menyerang, lupa bertahan, kejebolan 3 gol. Nah, semoga untuk ya kayak gini-gini kan kesalahan rookie banget yang seharusnya bisa diantisipasi, terutama nanti ketika Xavi datang ya untuk menangani Barca. Oke, lalu kita bahas ke match selanjutnya. Kita bahas dari ya Madrid menang 2-1 lawan Rayo Vallecano. Ini sebetulnya untuk Madrid dari match-match sebelumnya ya seperti biasa, mainnya ngandelin pemain-pemain senior ya, terutama di sini Kroos yang memegang peran ya. Kroos terus kan Benzema nggak begitu kelihatan, terutama di sini kalau gue bilang Kroos yang mengambil alih untuk Madrid nih lawan Vallecano. Hazard masuk kan efek juga untuk Madrid. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Juve yang menang 1-0 lawan Fiorentina. Penentu Cuadrado di menit terakhir. Dan ya Juve di tangan Allegri ini nggak jauh beda dengan Juve musim lalu di tangan Pirlo, karena ya memang kualitas pemain Juve yang ada seperti ini. Ketika mereka dapat peluang, mereka nggak bisa finishing. Dan kalau misalkan gue jadi Allegri, ketimbang gue memasang Chiesa bermain sebagai penyerang sayap, ya walaupun main 4-4-2, cuman ibarat di sini cuman di atas lapangan lu main 4-3-3 dengan dia agak di belakang, Morata, Chiesa nih agak di depan.
Cuman ketimbang lu masang Chiesa sebagai penyerang sayap, lebih bagus adalah lu tarik Morata, lu masukin si Pellegrini, sehingga lu lebih ada keseimbangan lah kalau untuk menyerang dan bertahan. Sedangkan di match ini lu kelihatan banget lu nggak punya gelandang yang bisa pegang bola. McKennie, Locatelli sama sekali nggak bagus dalam mendistribusikan bola. Jadi ujung-ujungnya lu incer bola crossing, incer bola umpan lambung ke depan, dan ya Dybala dan Morata, terutama Morata ini ampun lah. Gue melihat dia dapat 3-4 peluang yang seharusnya bisa jadi gol, nggak bisa jadi gol oleh striker ini. Ya PR Juve adalah mereka perlu merombak terutama dari sektor gelandang dan sektor penyerang. Dua sektor ini yang harus dibenahi oleh Juventus kalau misalkan mereka ingin bersaing di zona Scudetto untuk musim depan. Untuk musim ini lupakanlah untuk Juve. Lalu kita ke match selanjutnya, ada MU yang kalah 2-0 lawan City lewat gol Bailey dan Bernardo Silva di babak pertama, ketinggalan 2-0. MU main di match ini, mereka ingin mengulangi ketika mereka mengalahkan Spurs, terutama Ole ya, ingin mengulangi strategi yang sama, main 3-4-3. Cuman hey, lu nggak bisa bandingin Pep dengan Espirito Santo. Pep ini di City, walaupun permainan City ini terutama dari sisi penyerangan nggak sempurna, cuman distribusi bola, pergerakan tanpa bola City ini begitu dinamis. Satu orang pegang bola, dua pemain masuk. Inilah yang dilakukan oleh sistemnya Pep. Sementara di sistemnya Ole, satu orang pegang bola, pemain tuh bingung mau ngapain. Itu yang gue tonton di United. Pemain kayak McTominay, pemain kayak Fred, mereka bingung mau ngapain ketika mereka pegang bola, karena sistemnya ini nggak ada. Lu pegang bola, di press sedikit, long ball. Nah, kalau misalkan lu memiliki squad yang, kalau gue bilang untuk MU ini cukup mewah, lu punya, ibarat lu punya Luxio, lu punya McTominay, lu punya ya, walaupun Maguire sering di troll gitu, cuman ya seenggaknya masih lumayan lah. Lu punya Greenwood, lu punya Ronaldo. Adalah lu harus membangun sebuah sistem. Lu nggak usah sistem yang kayak Pep Tiki-Taka segala macam, lu cukup bangun sistem yang sederhana. Sederhana adalah apa? Sederhana adalah jarak antar lini ini jangan terlalu jauh, lu harus cut jarak antar lini. Sedangkan di MU di pertandingan kemarin, jarak antar lini si Bruno di mana, si Greenwood di mana, ibarat jadi nggak ada koordinasi yang pas, sehingga ujung-ujungnya apa? Ronaldo mundur ke belakang jemput bola, usia 37 tahun, suruh jemput bola ke belakang, nggak efektif juga. Masukin Sancho, masukin Rashford, masukin Alex Telles, masukin Van de Beek, ujung-ujungnya Ole nggak tahu harus ngapain. Ya, jadi yang seharus dibenahi adalah ketika lu memiliki skuad yang mewah tapi lu nggak bisa mengomandoinya, adalah lu harus cabut, karena lu sudah terlalu lama diberikan kesempatan dan sama sekali nggak bisa merubah citra MU yang ada. Kalau sekarang kan MU ini ibarat bermain sendiri-sendiri lah di atas lapangan, nggak ada pola sama sekali, sehingga ketika mereka di-press sedikit oleh City, mereka bingung harus mau ngapain. Karena kalau misalkan mereka mau mengandalkan counter attack pun sudah kebaca juga sekarang sama City. Luxio mau counter attack sudah dijaga oleh Walker yang bagus dalam bertahan, belum lagi gampang juga dipotong oleh si Rodri. Dan di MU ini mereka nggak punya Pogba, jadi ujung-ujungnya memainkan McTominay. Dan kalau misalkan gua jadi Ole, gue nggak punya Pogba, yang harus gue lakukan adalah gue harus main 3-4-3 segala macam. Gue tetap main dengan formasi 4-3-3, gue cadangin Fred, gue mainin McTominay, lalu gue akan kasih kesempatan juga untuk si Matic di sistem ini, karena Matic ini jauh lebih bagus dalam bertahan ketimbang lu memainkan Fred yang nggak tahu mau ngapain. Sedangkan di depannya Bruno gue akan coba lebih majukan di depan sebagai jembatan antara lini bertahan dan lini penyerang. Sedangkan trio di depan gue tetap mencairkan ada Ronaldo, Rashford, dan Greenwood. Itulah yang akan gue lakukan kalau misalkan gue jadi Ole, tetap main 4-3-3 seperti biasa, ketimbang lu main 3-4-3 yang gak jelas lu mau ngapain. Oke? Sekian dulu.